Ilham, seorang office boy sederhana, bekerja keras di sebuah perusahaan besar demi menghidupi keluarganya. Namun, kehidupannya di kantor tidak pernah mudah. Hampir setiap hari ia harus menerima hinaan. Sebelum kita mulai, izinkan saya mendoakan untuk semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang dan bermanfaat, rezeki yang lancar dan melimpah, serta bagi yang sedang memiliki hutang semoga segera dimudahkan pelunasannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk kalian yang belum subscribe Kisah Tania, ayo jangan ragu untuk dukung kami. Tekan tombol subscribe sekarang juga, karena dukungan kalian sangat berarti. Ilham berdiri terpaku di depan gedung tinggi menjulang itu. Gedung kaca yang megah, dengan logo perusahaan besar yang selama ini hanya ia dengar dari orang-orang. Pagi itu, matahari baru saja naik. Sinarnya memantul indah di dinding kaca yang membuat gedung itu tampak seperti istana modern. Bagi banyak orang, tempat itu adalah simbol kesuksesan. Namun bagi Ilham, itu hanyalah tempat yang bisa memberinya secercah harapan untuk menghidupi keluarga kecilnya. Dengan kemeja lusuh yang disetrika seadanya, celana hitam sederhana, dan sepatu yang warnanya mulai pudar, Ilham melangkah masuk. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah map berisi dokumen penerimaan kerja. Hatinya berdebar, bukan karena bangga, tapi karena takut tidak mampu memenuhi standar di tempat semewah ini. Di ruang resepsionis, ia disambut dengan tatapan heran dari beberapa karyawan. Mereka dengan setelan jas rapi dan tas bermerek, sementara Ilham hanya seorang pria sederhana dari keluarga pas-pasan. Ia sempat merasa rendah diri, tapi segera ia tepis pikirannya. Aku di sini bukan untuk bergaya. Aku di sini untuk bekerja. Demi ibu dan adikku di rumah. Hari itu, ia resmi diterima sebagai office boy. Tugasnya tidak muluk-muluk. Menyapu, mengepel, menyiapkan minuman, membersihkan meja, hingga memastikan semua kebutuhan kecil kantor berjalan lancar. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu mungkin remeh. Tapi bagi Ilham, pekerjaan itu adalah anugerah. Setelah diarahkan oleh bagian HRD, Ilham mulai berkeliling kantor. Ia memperhatikan setiap sudut ruangan, lantai marmer yang mengkilap, meja kerja yang tertata rapi, hingga ruang rapat yang dilengkapi teknologi canggih. Semua tampak berbeda jauh dengan dunia Ilham sebelumnya. Namun, di tengah rasa kagum itu, ada perasaan asing yang menyelinap. Beberapa karyawan meliriknya dengan tatapan merendahkan. Ada yang berbisik-bisik sambil tersenyum sinis. Ilham pura-pura tidak peduli, meski hatinya perih. Ia tahu, di mata mereka, dirinya hanyalah OB biasa yang tak berarti apa-apa. Siang harinya, Ilham mendapat kesempatan pertama melihat sosok pemimpin besar yang selama ini hanya ia dengar namanya. Nadia Prameswari, CEO muda yang terkenal cantik, tegas, dan perfeksionis. Suara hak sepatu terdengar nyaring ketika wanita itu melangkah masuk ke lobi, disusul oleh beberapa staf yang mengikutinya sambil membawa berkas-berkas. Ilham menoleh sekilas, dan matanya terpaku. Nadia benar-benar berbeda dengan bayangannya. Wajahnya cantik, elegan, dengan aura wibawa yang begitu kuat. Tapi ekspresi wajahnya dingin, tatapannya tajam seakan menembus siapapun yang berani menatap lama. Semua orang menunduk hormat ketika ia lewat, seolah-olah kehadirannya adalah aturan tak tertulis yang harus dihormati. Ilham ikut menunduk, merasa gugup. Saat itu, ia hanya bisa berdoa agar pekerjaannya lancar dan tidak membuat masalah. Ia tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari kisah panjang hidupnya. Kisah penuh ujian, kesabaran, dan takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malamnya, setelah bekerja seharian, Ilham pulang dengan langkah berat tapi hati tenang. Di kontrakan sempitnya, ia disambut oleh senyum ibunya yang sakit-sakitan dan adik kecilnya yang penuh semangat belajar. Alhamdulillah, Ham, kamu sudah kerja. Semoga rezeki kita lancar, ucap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ilham hanya tersenyum, menatap keluarganya yang menjadi alasan ia bertahan. Ia tahu, pekerjaan sebagai OB mungkin dianggap rendah oleh banyak orang. Tapi baginya, ini adalah jalan mulia, sebuah tanggung jawab besar untuk keluarga yang ia cintai. Ia tidak pernah menyangka,
Langkah kecilnya hari ini akan membawanya ke dalam badai besar yang akan menguji kesabaran, harga diri, bahkan hatinya. Hari kedua Ilham bekerja terasa penuh semangat. Sejak subuh ia sudah bangun, menyiapkan pakaian sederhana yang sudah ia setrika semalam, dan berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia ingin memberi kesan baik, meski hanya sebagai seorang office boy. Dalam hatinya, Ilham berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Pagi itu ia mulai menjalankan rutinitas, mengepel lantai, membersihkan meja-meja, hingga memastikan ruang kerja tertata rapi. Keringat mulai membasahi pelipisnya, tapi ia merasa puas melihat hasil pekerjaannya. Lantai yang tadinya berdebu kini berkilau. Ia bahkan mengelap kaca jendela besar yang menghadap ke jalan raya, membuat sinar matahari masuk terang ke dalam ruangan. Namun, kebanggaan kecil itu lenyap seketika. Saat Nadia masuk ke ruang kerja besar di lantai atas, langkahnya berhenti. Suara hak sepatu berhenti tepat di belakang Ilham yang masih memegang alat pel. "Kamu itu kerja pakai mata atau tidak?" Suara tajamnya menggema, membuat semua orang di ruangan itu spontan menoleh. Ilham terdiam. Ia baru hendak berbalik ketika suara bentakan kedua menyusul. "Lantai masih kotor. Apa gunanya perusahaan menggaji kamu kalau kerja asal-asalan begini?" Semua karyawan di ruangan itu terdiam, tapi beberapa menahan tawa kecil. Ada yang saling melirik sambil berbisik. Hati Ilham terasa diremas. Ia baru bekerja 1 hari, dan kini dipermalukan di depan banyak orang. Dengan wajah memerah, Ilham menunduk dalam-dalam. Tangannya menggenggam erat gagang pel yang sedikit bergetar. Dalam hatinya, ia ingin sekali menjelaskan bahwa lantai itu sebenarnya sudah ia bersihkan. Hanya saja ada bekas jejak sepatu baru saja dari karyawan yang lewat. Tapi ia tahu, membela diri hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Ia menarik napas panjang. "Sabar, Ham. Demi ibu, demi adikmu di rumah. Jangan balas. Jangan buat masalah." Nadia mendengus kesal lalu melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk indera. Sementara itu, karyawan lain kembali sibuk dengan pekerjaannya, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, tatapan merendahkan itu masih terasa menusuk punggung Ilham. Setelah suasana mereda, seorang staf pria mendekat dan berbisik sambil tersenyum sinis. "Biasa aja, bro. Jangan baper. Kamu cuma OB. Udah wajar dimarahin." Lalu ia tertawa kecil sebelum kembali ke mejanya. Ucapan itu lebih menyakitkan daripada bentakan Nadia. Seolah-olah seluruh dunia mengingatkan Ilham bahwa posisinya hanyalah orang kecil, tak lebih dari pelengkap di perusahaan besar itu. Menjelang siang, Ilham duduk sejenak di ruang kecil dekat gudang peralatan. Ia mengusap keringat dengan sapu tangan lusuh sambil menatap kosong. Bayangan wajah ibunya yang sedang sakit di rumah kontrakan muncul di benaknya. Ia teringat adiknya yang selalu menanyakan kapan bisa membeli buku baru untuk sekolah. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat menghapusnya. "Tidak, aku tidak boleh lemah. Kalau aku menyerah, siapa yang akan menjaga mereka? Biarlah aku dihina, asal keluargaku bisa makan dengan tenang." Hari itu, meski hatinya hancur, Ilham tetap bekerja lebih keras. Ia mengepel ulang lantai, memastikan setiap sudut mengilap, bahkan tanpa ada yang memintanya. Baginya, diam dan bekerja adalah cara terbaik untuk bertahan. Namun, jauh di dalam hatinya, luka pertama itu membekas. Ia sadar, bekerja di perusahaan besar ini bukan hanya tentang tenaga, tapi juga tentang kesabaran menghadapi hinaan dan pandangan rendah. Ia tidak tahu bahwa hari ini hanyalah awal dari ujian panjang yang harus ia jalani. Ujian yang kelak akan membawanya pada sesuatu yang tak pernah ia duga, cinta. Hari-hari Ilham di kantor itu tidak pernah berjalan mulus. Sejak pagi hingga sore, ia harus selalu siap dengan bentakan, tatapan sinis, atau komentar pedas yang keluar dari mulut sang CEO, Nadia. Awalnya, Ilham mengira hinaan yang ia terima hanyalah karena ia masih baru, belum terbiasa dengan ritme kerja di perusahaan besar. Namun, semakin hari, ia mulai sadar bahwa apapun yang ia lakukan selalu tampak salah di mata Nadia. Pernah suatu pagi, ia salah meletakkan tumpukan dokumen di meja rapat.
Dokumen itu sebenarnya dipindahkan oleh salah satu staf. Tapi Nadia menemukan kesalahan itu dan langsung melampiaskan amarahnya kepada Ilham. Kamu ini kerja bagaimana sih? Sudah kubilang. Jangan asal taruh dokumen. Apa kamu tidak punya otak untuk berpikir? Bentaknya, membuat seisi ruangan terdiam. Di lain kesempatan, ia terlambat menyajikan kopi. Padahal bukan salah Ilham. Mesin kopi rusak sehingga ia harus menunggu lebih lama. Tapi tetap saja, Ilham yang kena semprot. Ilham, apa susahnya menyiapkan kopi tepat waktu? Ini perusahaan besar, bukan warung pinggir jalan. Kata Nadia dengan suara lantang, sementara beberapa karyawan menunduk, sebagian lainnya menahan tawa. Bahkan ada hari-hari di mana Ilham tidak melakukan kesalahan sama sekali, namun tetap dijadikan pelampiasan. Nadia yang sedang stres karena rapat atau target perusahaan yang tidak tercapai, selalu memilih Ilham sebagai sasaran empuk. Entah karena statusnya yang paling rendah, atau karena Nadia merasa ia tidak akan pernah melawan. Meski begitu, Ilham tetap diam. Ia hanya menunduk, menerima semua hinaan itu. Dalam hatinya ia selalu berbisik. Sabar, Ham. Jangan balas. Jangan sampai kamu kehilangan pekerjaan ini. Ingat ibu dan adikmu di rumah. Setiap kali ia pulang, tubuhnya terasa remuk. Bukan hanya karena lelah bekerja seharian, tapi juga karena luka di hatinya yang terus bertambah. Namun, begitu sampai di rumah kontrakan kecilnya, semua itu seakan hilang ketika melihat senyum ibunya. Suatu malam, ibunya berkata dengan suara pelan, "Kamu kelihatan capek sekali, Nak. Kerja jangan terlalu dipaksa." Ilham hanya tersenyum, menutupi hatinya yang sedang hancur. "Tidak apa-apa, Bu. Ham kuat. Yang penting ibu sehat, dan Adi bisa sekolah dengan tenang." Ia tidak pernah menceritakan detail penderitaannya di kantor. Baginya, cukup dirinya yang menanggung luka itu. Ia tidak ingin ibunya khawatir atau merasa bersalah karena kondisi mereka. Hari-hari berat itu terus berulang. Pagi, ia masuk dengan doa agar tidak dimarahi. Siang, ia menelan hinaan dengan sabar. Malam, ia pulang dengan langkah gontai, lalu mencoba tidur dengan pikiran penuh beban. Namun, di balik semua kesulitan itu, ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri, cinta dan tanggung jawab kepada keluarganya. Ia tahu, jika ia berhenti atau melawan, maka mereka akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Dan di sanalah kekuatan Ilham sebenarnya, kesabaran yang tidak semua orang mampu miliki. Ia mungkin terlihat lemah di mata orang lain, tapi sesungguhnya ia sedang menjalani ujian hidup yang akan menuntunnya pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaan. Ilham tidak pernah tahu, hari-hari berat yang ia jalani itu kelak akan menjadi jalan menuju takdir yang mengubah hidupnya selamanya. Di sebuah perusahaan besar yang penuh dengan orang-orang berpakaian rapi dan berbicara dengan suara lantang, keberadaan Ilham sering dianggap sepele. Ia hanyalah seorang office boy yang setiap hari mondar-mandir membawa pel, ember, atau nampan berisi minuman. Namun, di balik itu semua, Ilham menyimpan sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang lain, kesabaran yang luar biasa. Tak jarang, karyawan lain membicarakan Ilham di belakang. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang justru ikut menertawakannya. Kasihannya, tiap hari dimarahin Bu Nadia. Kasihan? Aku malah heran. Kok dia betah? Kalau aku sih sudah kabur dari kemarin. Ada pula yang lebih kejam berkata, memang pantas. OB kan cuma OB. Mana mungkin bisa dihargai di sini? Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Ilham. Kadang ia mendengar dengan jelas saat ia lewat, kadang hanya samar-samar. Tapi entah kenapa, ia memilih untuk diam. Bukan karena ia tidak punya hati, melainkan karena ia tahu membalas hanya akan menambah masalah. Ilham memiliki kebiasaan yang selalu sama setiap kali dimarahi atau dilecehkan. Ia hanya tersenyum kecil, seakan-akan tidak ada yang terjadi, lalu kembali bekerja. Senyum itu bukan tanda bahwa ia tidak merasa sakit hati, melainkan sebuah cara untuk menenangkan dirinya sendiri. Dalam hatinya, ia selalu berbisik, Allah tahu apa yang aku alami. Sabar, Ham.
Semua ini pasti ada hikmahnya. Bahkan ketika beberapa karyawan iseng mempermainkannya, menyembunyikan alat pel, memanggilnya seenaknya seperti budak, atau menuduhnya melakukan kesalahan kecil, Ilham tetap sabar. Ia hanya menunduk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ada seorang karyawan senior bernama Pak Joko yang sering memperhatikan sikap Ilham. Suatu kali, ia menepuk pundak Ilham ketika melihatnya baru saja selesai dimarahi Nadia. "Kamu hebat, Ham. Kalau orang lain, mungkin sudah berhenti kerja. Kamu masih bisa tersenyum." Ilham hanya mengangguk kecil dan menjawab pelan. "Saya kerja bukan buat dihormati orang, Pak. Saya kerja buat ibu dan adik di rumah. Kalau saya berhenti, mereka mau makan apa?" Jawaban itu membuat Pak Joko terdiam. Dalam hati, ia kagum pada keteguhan hati anak muda itu. Di sisi lain, ada pula karyawan yang justru semakin meremehkan Ilham. Mereka menganggap kesabarannya sebagai kelemahan. OB itu penakut, makanya enak dijadikan sasaran. Mana berani dia melawan? Begitu kata mereka sambil tertawa. Namun, Ilham tidak peduli. Ia tahu, hidup bukan tentang membuktikan diri kepada orang-orang yang tidak peduli. Hidup adalah tentang tanggung jawab. Baginya, tanggung jawab terhadap keluarganya jauh lebih penting daripada harga diri yang dilukai setiap hari. Setiap malam, setelah pulang kerja, Ilham duduk di ruang tamu kontrakan kecilnya sambil menatap ibunya yang tidur dengan batuk ringan. Ia sering menghela napas panjang. "Kalau bukan karena ibu, mungkin aku sudah pergi dari perusahaan itu," bisiknya pelan. Tapi kemudian ia tersenyum, melihat adiknya yang belajar dengan penuh semangat. "Tidak apa-apa. Aku sanggup. Asal mereka bahagia." Kesabaran Ilham bagaikan benteng yang melindunginya dari amarah dan rasa putus asa. Meski hatinya sering hancur, ia tetap memilih untuk kuat. Ia percaya, Tuhan tidak pernah tidur, dan suatu saat semua kesabarannya akan terbayar. Yang tidak pernah disadari oleh Ilham adalah bahwa kesabarannya itu perlahan-lahan mulai diperhatikan, meski diam-diam. Ada karyawan yang mulai kagum padanya. Ada yang mulai malu dengan perilaku mereka sendiri. Dan tanpa ia sadari, bahkan hati seorang wanita yang paling keras sekalipun, Nadia, akan mulai terusik oleh sikapnya yang selalu diam namun penuh ketulusan. Ilham tidak pernah bermaksud untuk mengubah siapapun. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang, menghidupi keluarganya, dan menjalani hidup dengan sederhana. Namun, kesabarannya adalah cahaya kecil yang kelak akan menuntunnya pada sesuatu yang lebih besar. Cinta yang tak pernah ia sangka. Malam selalu menjadi waktu yang paling berat bagi Ilham. Bukan karena pekerjaannya di kantor belum selesai, melainkan karena ia harus menghadapi kenyataan hidup yang jauh dari kata cukup. Setelah seharian bekerja keras, tubuhnya yang lelah pulang ke rumah kontrakan sempit di gang kecil pinggiran kota. Rumah itu hanyalah bangunan sederhana berukuran 4x6 meter, dengan dinding yang mulai berjamur dan atap yang bocor jika hujan turun. Meski begitu, bagi Ilham, tempat itu adalah surga. Karena disitulah tinggal orang-orang yang paling ia cintai. Ibunya yang sudah renta dan adiknya, Adi, yang masih duduk di bangku SMP. Ibunya, Bu Rukmini, menderita penyakit sesak napas yang sering kambuh saat malam. Obatnya harus diminum teratur, tapi harganya tidak murah. Seringkali Ilham terpaksa menahan lapar atau menunda membayar listrik demi membeli obat untuk sang ibu. Walau begitu, tak pernah sekalipun keluar keluhan dari bibirnya. Setiap kali penyakit ibunya kambuh, Ilham yang sigap berlari mengambil air hangat, menepuk-nepuk punggung, lalu membantu ibunya minum obat. "Sabar ya, Bu. Ilham ada di sini. Jangan khawatir," ucapnya lembut. Meski hatinya remuk melihat penderitaan ibunya, ia berusaha tetap tersenyum agar sang ibu tidak semakin sedih. Sementara itu, Adi, adik semata wayangnya, adalah alasan terbesar Ilham bertahan. Anak itu cerdas dan rajin belajar, tapi seringkali minder karena tidak punya perlengkapan sekolah seperti teman-temannya. Pernah suatu kali Adi pulang dengan wajah murung. "Mas, besok aku harus bawa buku gambar, tapi aku nggak punya uang buat beli," katanya dengan suara lirih. Malam itu,
Ilham memutuskan untuk tidak makan agar bisa menyisihkan uang membeli buku untuk adiknya. Perutnya memang keroncongan, tapi hatinya bahagia ketika melihat adik keesokan harinya berangkat sekolah dengan wajah sumringah. "Makasih, Mas. Aku janji bakal rajin belajar," ucap Adi sambil memeluknya erat. Di tengah kesulitan itu, ada satu hal yang selalu menjadi kekuatan Ilham, doa ibunya setiap malam. Meski tubuhnya lemah, Bu Rukmini tidak pernah lupa mendoakan anaknya setelah sholat. "Ya Allah, kuatkanlah anakku. Jangan biarkan dia menyerah. Berilah dia jalan keluar dari kesulitan ini," bisiknya lirih sambil meneteskan air mata. Ilham sering pura-pura tidur saat mendengar doa itu, karena jika tidak, ia akan menangis. Hatinya terenyuh mendengar betapa tulus doa ibunya. Doa itulah yang membuatnya sanggup menahan hinaan di kantor setiap hari. Bagi Ilham, keluarga adalah alasan ia bertahan hidup. Setiap bentakan, setiap caci maki, setiap tatapan merendahkan di kantor, semua ia telan dengan sabar hanya demi bisa membawa pulang selembar uang untuk kebutuhan rumah. Ia tahu, jika ia menyerah, maka ibunya tidak akan bisa membeli obat, dan adiknya tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Kesulitan hidup membuat Ilham dewasa sebelum waktunya. Ia belajar menahan diri, belajar ikhlas, dan belajar bahwa kasih sayang kepada keluarga jauh lebih penting daripada harga diri yang diinjak orang lain. Yang tidak ia sadari, semua penderitaan itu sedang menempanya menjadi pribadi yang kuat. Dan justru karena pengorbanannya, kelak Allah akan mempertemukannya dengan takdir yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah menidurkan ibunya dan memastikan Adi sudah belajar, Ilham berbaring di kasurnya yang tipis. Ia menatap langit-langit kamar, lalu berbisik pelan. "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak akan menyerah. Demi ibu dan Adi, aku akan terus bertahan." Dan dengan itu, ia menutup mata, bersiap menghadapi besok yang mungkin akan lebih berat dari hari ini. Nama Nadia Prameswari sudah lama menjadi perbincangan di kalangan dunia bisnis. Di usianya yang masih 28 tahun, ia berhasil memimpin perusahaan besar warisan ayahnya dan membawa perusahaan itu menjadi salah satu yang terdepan. Ia dikenal sebagai wanita cantik, elegan, dan cerdas, namun juga berhati dingin dan nyaris tidak pernah tersenyum kepada bawahan. Setiap pagi, Nadia masuk ke kantor dengan langkah tegas. Suara hak sepatunya menggema di lantai marmer, membuat karyawan yang tadinya sibuk bercanda langsung terdiam dan menunduk. Ada semacam aura wibawa sekaligus ketakutan yang selalu mengiringi kehadirannya. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan di hadapannya. Bagi Nadia, kesalahan kecil adalah hal yang memalukan. Ia sangat perfeksionis. Baginya, sebuah rapat tidak boleh molor sedetik pun, laporan tidak boleh salah satu angka pun, dan pelayanan sekecil apapun harus sempurna. Semua orang di perusahaan itu tahu, jika ingin bertahan, mereka harus mengikuti standar tinggi Nadia. Di balik sifat kerasnya, ada latar belakang yang membentuk dirinya. Nadia lahir dari keluarga kaya raya. Sejak kecil, ia tidak pernah merasakan kekurangan. Semua kebutuhannya selalu terpenuhi, bahkan lebih dari cukup. Namun, bersama dengan harta itu, ayahnya juga menanamkan prinsip keras. Jika ingin dihormati, jangan pernah menunjukkan kelemahan. Kata-kata itu tertanam dalam diri Nadia sejak kecil, membuatnya tumbuh menjadi sosok yang tegas, dingin, dan sulit berempati pada orang lain. Itulah sebabnya, ia sering memandang rendah orang-orang yang berada di bawahnya. Dalam pikirannya, orang miskin hanyalah orang malas yang tidak mau bekerja keras. Ia tidak pernah benar-benar tahu bagaimana sulitnya berjuang dari bawah, karena sejak lahir ia sudah berada di atas. Bagi Nadia, Ilham hanyalah salah satu contoh nyata dari orang kecil yang sering ia rendahkan. Setiap kali melihat Ilham berkeringat membersihkan lantai, atau tersipu saat dipermalukan, Nadia merasa semakin yakin bahwa pria itu hanyalah sosok tanpa harga diri. Kenapa dia tidak pergi saja kalau tidak kuat? Kenapa harus tetap bertahan? Apa dia tidak malu? Begitu pikirnya dalam hati. Namun, di sisi lain, Nadia sebenarnya tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya terjebak dalam dunia yang penuh tuntutan dan ekspektasi. Tekanan dari dewan direksi, persaingan bisnis,
dan tanggung jawab besar membuatnya selalu tegang. Dan tanpa sadar, ia melampiaskan ketegangan itu kepada orang-orang lemah seperti Ilham, mereka yang tidak mungkin melawan. Karyawan lain sudah terbiasa dengan sikap dingin Nadia. Beberapa membencinya, tapi tidak ada yang berani terang-terangan menentang. Mereka tahu, meski keras, Nadia punya otak bisnis yang tajam. Banyak proyek besar berhasil karena keputusannya yang cepat dan tegas. Itu sebabnya, meski galak, ia tetap dihormati, atau mungkin lebih tepatnya, ditakuti. Di ruang kerjanya yang luas dengan dinding kaca, Nadia sering terlihat duduk sendirian menatap kota dari balik jendela. Ia tampak seperti wanita yang memiliki segalanya, kecantikan, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, ada kesepian yang tersembunyi di balik sorot matanya. Ia memang punya banyak bawahan, tapi tak seorang pun benar-benar dekat dengannya. Dunia bisnis telah membentuknya menjadi wanita yang tidak tahu cara bersandar pada orang lain. Dan tanpa ia sadari, hidupnya yang keras dan dingin itu akan segera diguncang oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah kelembutan dari orang yang selama ini paling ia remehkan, Ilham. Hari itu, ruang rapat lantai 15 dipenuhi ketegangan. Semua manajer berkumpul, mempresentasikan laporan kuartalan yang menentukan arah besar perusahaan. Seperti biasa, Nadia duduk di kursi paling depan, tegak, dengan sorot mata tajam yang membuat semua orang gugup. Sesekali ia mengetuk meja dengan jarinya, tanda ketidaksabaran ketika mendengar laporan yang menurutnya tidak memuaskan. Target bulan ini meleset 2%, kata salah satu manajer pelan, hampir berbisik. 2%, suara Nadia meninggi. Bagi kalian mungkin itu angka kecil, tapi bagi perusahaan sebesar ini, 2% adalah kerugian miliaran. Bagaimana kalian bisa begitu ceroboh? Ruangan hening. Semua orang menunduk, tak berani menatapnya. Aura dominasi Nadia begitu kuat hingga setiap orang merasa seolah dirinya sedang diinterogasi. Namun, di balik ketegasan itu, sebenarnya Nadia sudah mulai merasa aneh sejak pagi. Kepalanya berputar, napasnya terasa berat, dan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menegakkan badan, berusaha menahan rasa pusing yang menyerang, tapi tubuhnya semakin lemah. Pandangannya kabur. Saat seorang staf maju untuk memaparkan grafik berikutnya, Nadia tiba-tiba memegang pelipisnya, tubuhnya goyah, lalu, bruk. Tubuh anggun itu jatuh tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Semua orang terperanjat. Bu Nadia, teriak beberapa staf. Kursi berderit, kertas berhamburan. Suasana rapat yang tegang berubah menjadi kepanikan. Dua karyawan pria buru-buru mengangkat Nadia, sementara sekretarisnya berlari keluar untuk memanggil ambulans. Dalam hitungan menit, suara sirene meraung di depan gedung, membawa sang CEO menuju rumah sakit. Namun, begitu pintu ruang gawat darurat tertutup, sesuatu yang aneh mulai tampak. Para manajer yang tadi panik, perlahan kembali sibuk dengan ponsel dan laptop mereka. Beberapa bahkan sudah saling berbisik tentang rapat lanjutan, bukan tentang kondisi atasan mereka. Kalau dia dirawat lama, siapa yang pegang keputusan perusahaan? Bisik seorang manajer. Kita harus pastikan proyek tetap jalan. Jawab yang lain dingin. Tidak ada satupun yang benar-benar tinggal untuk menunggu kabar. Mereka lebih takut reputasi perusahaan jatuh daripada khawatir akan kesehatan Nadia. Bahkan sekretaris pribadinya hanya menghubungi pihak keluarga, lalu pamit dengan alasan ada dokumen yang harus segera diproses. Malamnya, di kamar rumah sakit yang sepi, Nadia terbaring dengan infus menempel di tangannya. Lampu redup menyinari wajah pucatnya. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit putih yang dingin. Suara monitor detak jantung menjadi satu-satunya irama yang menemaninya. Ia mencoba menoleh, berharap ada seseorang yang menungguinya. Namun kursi di samping ranjang kosong. Tak ada sahabat, tak ada kerabat, tak ada kolega. Dalam hati kecilnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kesepian yang menyesakkan. Di mana semua orang? Bukankah aku selalu ada untuk mereka? Kenapa sekarang tidak ada satupun yang peduli? Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Selama ini,
Nadia merasa dirinya kuat, sempurna, tak tergantikan. Ia pikir dengan kekuasaan dan uang, ia akan selalu dikelilingi orang. Namun kenyataannya, saat tubuhnya lemah, semua orang pergi meninggalkannya. Dan di saat itulah, takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang tak pernah ia bayangkan. Sosok sederhana yang selama ini ia hina, namun justru menjadi satu-satunya yang benar-benar peduli padanya, Ilham. Suasana rumah sakit malam itu begitu sunyi. Lampu redup di lorong hanya menyisakan bayangan samar para perawat yang sesekali melintas. Di balik pintu kamar bernomor 305, seorang pria sederhana dengan kemeja kusam dan celana hitam polos duduk di kursi plastik. Kedua tangannya memegang mangkuk bubur hangat yang baru saja ia beli dari warung kecil depan rumah sakit. Dialah Ilham. Sejak mendengar kabar bahwa Nadia, bos yang selama ini selalu memarahinya, jatuh sakit, hatinya terus gelisah. Tidak ada satupun karyawan lain yang berani atau mau menengok. Semua beralasan sibuk atau menganggap urusan pribadi sang CEO bukan tanggung jawab mereka. Tapi Ilham berbeda. Meski sering dihina, entah kenapa ia tidak tega membiarkan Nadia terbaring sendirian. Ia masuk dengan langkah pelan. Wajah Nadia pucat, bibirnya kering, tubuhnya tampak lemah dengan selang infus yang menusuk di tangan. Ilham menarik napas panjang, lalu mendekat. Ia merapikan selimut yang setengah tersingkap, memastikan tubuh sang CEO tidak kedinginan. "Semoga cepat pulih, Bu," bisiknya lirih, meski ia tahu Nadia sedang tertidur. Beberapa menit kemudian, perawat datang memberikan daftar biaya tambahan obat yang tidak ditanggung asuransi. Ilham menatap lembaran kertas itu, lalu membuka dompet lusuhnya. Uang yang tersisa sebenarnya ia simpan untuk biaya sekolah adiknya. Namun melihat angka yang tertera, ia ragu sejenak. Lalu dengan tekad bulat, ia menyerahkan sebagian tabungannya. "Kalau masih kurang, nanti saya tambah, Bu Suster. Tolong jangan biarkan Ibu Nadia kekurangan obat." Ucapnya mantap. Perawat itu sempat terdiam, terkejut melihat seorang OB rela mengorbankan uangnya untuk seorang atasan yang terkenal dingin. Namun ia menerima tanpa banyak bertanya. Jam terus berjalan. Ilham tetap duduk di kursi keras itu, menatap jam dinding yang hampir menunjukkan tengah malam. Matanya lelah, tapi ia tidak beranjak. Ia tahu mungkin besok ia akan dimarahi Nadia lagi, seperti biasanya, tapi malam itu yang ia lihat bukanlah sosok CEO arogan. Yang ada di hadapannya hanyalah seorang wanita yang sedang kesepian dan sakit. Sekitar pukul 1 dini hari, Nadia mulai bergerak. Matanya perlahan terbuka. Pandangannya masih kabur ketika ia melihat sosok pria duduk tak jauh dari ranjangnya. Ia berkedip beberapa kali, berusaha mengenali wajah itu. "Ilham?" Suaranya parau, hampir tak terdengar. Ilham tersentak, lalu segera berdiri. "Iya, Bu. Saya di sini." Nadia menatapnya dengan bingung. "Kenapa? Kamu di sini? Kenapa bukan sekretarisku? Atau siapapun?" Ilham tersenyum kecil, meski wajahnya lelah. "Saya cuma ingin memastikan Ibu baik-baik saja. Tidak ada orang lain yang datang. Jadi, izinkan saya menemani." Nadia terdiam. Hatinya berdesir aneh. Selama ini ia selalu melihat Ilham sebagai sosok rendahan, tak berguna, hanya pantas menerima perintah. Namun malam itu, ketika semua orang pergi, justru pria sederhana itu yang duduk setia di sampingnya. "Kenapa? Kamu peduli padaku?" tanya Nadia lagi, suaranya bergetar. Ilham menunduk, lalu menjawab pelan. "Karena setiap orang pantas ditemani saat lemah. Saya tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak ingin Ibu merasakan itu." Kata-kata sederhana itu menusuk hati Nadia lebih dalam daripada ribuan pujian yang pernah ia dengar dari orang-orang sekitarnya. Ia merasa matanya panas. Lalu tanpa sadar setetes air mata jatuh ke bantal. Ilham buru-buru mengambil tisu, menyerahkannya dengan canggung. "Maaf, Bu. Jangan banyak berpikir dulu. Istirahatlah. Kalau Ibu kuat, perusahaan juga akan baik-baik saja." Nadia menatap Ilham lama, seakan baru pertama kali benar-benar melihat sosok pria itu.
Ada sesuatu di balik ketulusan matanya yang membuat pertahanan hatinya perlahan retak. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Malam itu, di kamar rumah sakit yang sepi, sebuah ikatan baru mulai tumbuh. Ikatan yang sederhana namun begitu tulus, antara seorang CEO yang runtuh dan seorang OB yang selalu sabar. Hari-hari berlalu perlahan di rumah sakit. Kondisi fisik Nadia berangsur membaik, tetapi sesuatu di dalam dirinya terasa berat. Luka batin yang selama ini ia abaikan justru semakin terasa sejak Ilham setia mendampinginya. Setiap kali ia membuka mata dan mendapati sosok pria sederhana itu duduk di kursi samping ranjang, ada rasa hangat sekaligus perih yang sulit dijelaskan. Nadia menatap langit-langit kamar. Pikirannya melayang ke masa lalu. Ingatannya kembali pada hari-hari di kantor. Suara bentakannya yang menggema, kata-kata kasarnya yang menusuk, bahkan tatapan merendahkannya terhadap Ilham. Semua itu berputar di kepalanya seperti film yang diputar ulang. Ia menggenggam selimut erat-erat. "Kenapa aku bisa sekejam itu?" gumamnya pelan. Malam itu, perawat sudah pulang setelah mengganti cairan infus. Ilham masih duduk di kursi, setengah tertidur, dengan tubuh sedikit membungkuk. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap ada ketenangan yang memancar. Nadia menatapnya lama. Ada rasa bersalah yang menekan dadanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nadia. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Selama ini ia bangga sebagai CEO muda yang ditakuti banyak orang. Tapi sekarang, di ruangan sepi itu, ia hanyalah seorang wanita yang rapuh, dan satu-satunya orang yang bertahan di sisinya hanyalah pria yang selama ini ia rendahkan. Hatinya berdesir. Kemudian tangisnya pecah tanpa ia sadari. Suara isak lirih membuat Ilham terbangun. Ia segera mendekat. Panik melihat wajah Nadia basah oleh air mata. "Bu, ada yang sakit? Saya panggil dokter, ya?" ucap Ilham tergesa. Nadia menggeleng cepat. Bukan karena sakit." Suaranya serak, penuh sesak. Ilham kebingungan. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan dengan nada lembut. "Kalau begitu, jangan dipikirkan terlalu berat. Yang penting ibu istirahat dulu." Namun Nadia menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Ada rasa bersalah yang jelas terpancar di sana. "Ilham," panggilnya pelan. "Kenapa kamu masih mau peduli padaku? Aku sudah begitu jahat sama kamu. Aku hina kamu. Aku marahi kamu. Aku bahkan memperlakukanmu seakan kamu bukan manusia. Kenapa kamu masih di sini?" Ilham terdiam. Pertanyaan itu bagai angin dingin yang menembus hatinya. Ia tersenyum tipis, meski jelas terlihat getir. "Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu. Saya hanya berpikir, mungkin ini memang jalan hidup saya. Saya bekerja untuk keluarga saya, dan saya mencoba sabar. Saya percaya, kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, hidup tidak akan pernah damai." Nadia semakin terisak. Kata-kata sederhana itu menamparnya lebih keras dari semua kritik yang pernah ia terima. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menahan tangis. Aku tidak pantas. Aku terlalu egois." Ilham perlahan mengambil tisu dari meja kecil di samping ranjang, lalu menyodorkannya. "Tidak ada manusia yang sempurna, Bu. Semua orang pernah salah. Yang penting, kita sadar dan berubah." Nadia menerima tisu itu, lalu menatap Ilham dengan mata yang masih basah. Ada sesuatu yang ia lihat di balik kesederhanaan pria itu. Sebuah ketulusan yang murni, yang tidak bisa dibeli dengan jabatan atau uang. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, meski belum tahu bagaimana, bahwa ia harus menebus semua luka yang pernah ia goreskan pada Ilham. Luka yang membekas bukan hanya pada pria itu, tapi juga di dalam hatinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasakan sebuah rasa baru yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Sebuah kekaguman yang tumbuh diam-diam pada pria yang selama ini ia anggap remeh. Hari-hari setelah Nadia keluar dari rumah sakit terasa berbeda, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Perubahan itu tidak serta-merta mencolok, tapi perlahan, orang-orang mulai menyadarinya. Nadia, CEO yang dulu dikenal galak, dingin,
dan penuh amarah, kini lebih sering diam, lebih sering menahan diri sebelum mengucapkan kata-kata tajam. Karyawan-karyawan yang biasa tegang setiap kali Nadia melangkah masuk ruang kerja, kini mulai merasa ada udara yang sedikit lebih ringan. Senyum kecil kadang muncul di wajahnya, meski samar dan masih terasa asing bagi semua orang. Namun ada satu orang yang paling merasakan perubahan itu, meski justru tidak menyadarinya. Orang itu adalah Ilham. Sejak ia kembali bekerja setelah dirawat, Nadia tidak pernah lagi membentaknya sembarangan. Jika ada kekurangan dalam pekerjaannya, Nadia lebih sering hanya menghela napas atau menyampaikannya dengan nada lebih tenang. Ilham tentu bersyukur, meski di dalam hati ia tetap berpikir, mungkin Bu Nadia masih kasihan karena saya menemaninya di rumah sakit. Tapi ya sudahlah, yang penting suasana kerja jadi lebih enak. Yang Ilham tidak tahu, perubahan itu bukan sekadar kasihan. Di balik sikap dingin yang kini mulai mencair, Nadia menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Ia sering memperhatikan Ilham diam-diam. Dari cara pria itu menyapu lantai dengan teliti, menyajikan minuman dengan senyum kecil, hingga kesabarannya menghadapi rekan kerja lain yang suka meremehkan. Semua itu membuat Nadia bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang sering diperlakukan begitu rendah, tetap memiliki hati sebesar itu? Suatu siang, ketika jam makan siang tiba, Nadia keluar dari ruangannya. Biasanya ia langsung menuju ruang makan eksekutif atau memesan makanan khusus. Tapi kali ini langkahnya terhenti. Dari balik kaca, ia melihat Ilham duduk di sudut pantry, membuka bekal nasi bungkus sederhana. Wajahnya tampak letih, tapi ia tetap menyuap nasi dengan penuh rasa syukur. Sesekali, ia menatap layar ponsel bututnya. Mungkin ada pesan dari adiknya atau kabar dari ibunya di rumah. Tanpa sadar, Nadia menatap lama. Ada perasaan asing yang muncul di dadanya. Rasa iba, rasa kagum, dan entah kenapa ada juga rasa hangat yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh sisi pria itu. Kenapa aku seperti ini? Nadia berbisik pada dirinya sendiri. Dia hanya seorang OB. Tapi kenapa aku jadi memikirkan dia? Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin tumbuh. Nadia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Ilham. Misalnya, ketika ia tanpa diminta membantu salah satu staf yang menjatuhkan dokumen. Atau ketika ia dengan sabar membersihkan meja rapat setelah semua orang pergi, sementara orang lain bahkan tidak meliriknya. Ilham tetaplah Ilham, sederhana, tulus, dan polos. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa sang CEO cantik kini diam-diam menyimpan perhatian lebih padanya. Baginya, Nadia hanyalah atasan yang dulu keras, tapi kini sedikit lebih lembut. Ia tidak pernah membayangkan sesuatu yang lebih dari itu. Namun, di hati Nadia, sesuatu telah berubah. Rasa egois dan keangkuhan yang dulu menutupi hatinya perlahan runtuh. Setiap kali melihat Ilham, ia teringat pada malam di rumah sakit. Malam ketika ia menangis dan Ilham duduk menenangkannya dengan kata-kata sederhana yang begitu tulus. Malam itu membekas dalam hatinya, menjadi titik balik yang tidak bisa ia pungkiri. Suatu sore, saat kantor hampir sepi, Nadia sengaja memanggil Ilham ke ruangannya. Biasanya, Ilham dipanggil karena ada kesalahan atau tugas tambahan. Kali ini berbeda. "Ilham," ucap Nadia pelan. Nadanya lebih lembut daripada biasanya. "Ya, Bu. Ada yang bisa saya bersihkan?" jawab Ilham sopan. Nadia menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Tidak. Kali ini bukan soal itu. Saya hanya ingin bilang, terima kasih. Untuk semuanya." Ilham tampak bingung. Ia menggaruk kepala, tidak tahu harus menjawab apa. Iya, Bu. Sama-sama." Ia kemudian berpamitan untuk kembali bekerja. Tapi saat pintu tertutup, Nadia menatap kosong ke arah meja kerjanya. Bibirnya bergetar. Lalu ia tersenyum tipis. "Aku benar-benar sudah berubah. Semua gara-gara kamu, Ilham." Dan tanpa ia sadari, benih cinta itu telah tumbuh semakin kuat, menyelimuti hatinya yang dulu keras dan dingin. Sejak hari ketika Nadia mengucapkan terima kasih kepada Ilham di ruang kerjanya, perasaan aneh itu semakin tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Ia mencoba menyangkal, menepisnya,
bahkan menertawakan dirinya sendiri. Konyol sekali. Aku ini CEO. Mana mungkin jatuh hati pada seorang office boy? Apa kata orang jika mereka tahu? Batinnya berulang kali menolak, namun semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu mencengkeram hatinya. Setiap kali Nadia melihat Ilham, ia merasakan sesuatu yang hangat. Saat pria itu menunduk sopan sambil berkata, "Permisi, Bu." Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Saat Ilham sibuk mengepel lantai atau merapikan meja rapat, Nadia malah sering diam-diam memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Di tengah rapat besar sekalipun, bayangan Ilham kadang muncul begitu saja. Bukan wajahnya yang tampan atau penampilannya yang sederhana yang membuat hati Nadia bergetar, melainkan ketulusan yang begitu langka. Dunia yang ia kenal penuh dengan orang bermuka dua, para eksekutif yang tersenyum manis di depan, tapi menusuk dari belakang. Para pria mapan yang mendekatinya hanya karena kecantikan dan status. Ilham berbeda. Ia teringat betul malam di rumah sakit, ketika ia menangis karena kesepian. Ilham hanya duduk diam di kursi, menggenggam tangannya sebentar lalu berkata, "Sabar, Bu. Sakit ini pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan memberi ujian di luar kemampuan hambanya." Kalimat sederhana itu, dari seorang OB, terasa jauh lebih menenangkan daripada ratusan kata manis dari lelaki kaya yang pernah mendekatinya. Malam demi malam, Nadia semakin sulit tidur. Ia gelisah, bukan karena pekerjaan atau laporan perusahaan, melainkan karena perasaannya sendiri. Hatinya bertanya, apakah aku benar-benar jatuh cinta? Jika iya, apa yang harus kulakukan? Di sisi lain, Nadia tahu betul betapa besar jurang yang membentang antara dirinya dan Ilham. Ia adalah CEO dari perusahaan raksasa, sementara Ilham hanyalah seorang office boy dengan gaji pas-pasan. Bayangan cibiran, hinaan, dan gosip kantor membuat Nadia takut mengambil langkah. Ia membayangkan wajah para direksi jika suatu saat tahu bahwa bos mereka jatuh hati pada pegawai paling rendah di perusahaan. Mereka akan menertawakanku. Mungkin bahkan meragukan kemampuanku memimpin, pikirnya. Karena itulah, Nadia memilih menyimpan rapat-rapat perasaannya. Ia tetap menjaga sikap profesional, tetap tegas dalam pekerjaan, meski jauh lebih lembut dari sebelumnya. Tetapi, ada kalanya ia tidak bisa menahan diri. Misalnya, saat Ilham membawa segelas kopi ke ruangannya, Nadia akan menatapnya sebentar lebih lama, lalu buru-buru mengalihkan pandangan agar tidak terlihat canggung. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, Nadia masih duduk di ruangannya. Hampir semua karyawan sudah pulang, hanya tersisa beberapa orang termasuk Ilham yang sedang merapikan meja pantry. Dari balik kaca, Nadia memperhatikan bagaimana Ilham dengan sabar menata cangkir satu persatu. Tidak ada kamera, tidak ada yang mengawasi. Tapi ia tetap bekerja seolah itu hal besar. Nadia tersenyum tipis. Dia selalu tulus, bahkan untuk hal sekecil itu. Hatinya berdesir. Bibirnya bergetar, ingin mengucapkan sesuatu, ingin memanggil nama Ilham dan berkata, aku menyukaimu." Namun suara itu hanya menggema di dalam hati, tidak pernah keluar lewat mulutnya. Saat Ilham akhirnya beranjak pulang, sempat hujan deras mengguyur hingga ia basah kuyup meski membawa payung kecil. Dari jendela lantai atas, Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada dorongan kuat untuk turun, memanggilnya, dan mengatakan semuanya. Tapi kakinya seolah terpaku di tempat. "Tidak, belum saatnya," bisiknya lirih. "Aku masih harus menyimpannya." Dan malam itu, Nadia pulang dengan hati penuh kegelisahan. Ia tahu, cintanya kepada Ilham bukan lagi sekadar ilusi sesaat. Itu nyata, tapi terpenjara di dalam hatinya sendiri. Sebuah pengakuan yang tersimpan rapi, menunggu waktu yang tepat untuk akhirnya terucap. Sore itu, langit tampak murung. Hujan baru saja reda, menyisakan tetesan air di kaca jendela gedung tinggi tempat perusahaan itu berdiri. Suasana kantor sudah sepi. Sebagian besar karyawan pulang lebih awal karena cuaca. Hanya beberapa lampu yang masih menyala. Salah satunya di ruang kerja CEO. Ilham baru saja selesai merapikan meja rapat ketika telepon internalnya berbunyi.
Suara sekretaris menyampaikan, "Ilham, Bu Nadia minta kamu ke ruangannya." Ilham sempat heran. Biasanya, panggilan mendadak dari Nadia berarti ada pekerjaan tambahan atau mungkin teguran. Tapi kali ini, nadanya terdengar berbeda, lebih tenang, bahkan sedikit ragu. Dengan langkah hati-hati, ia menuju ruang kerja sang CEO. Begitu pintu terbuka, suasana hening menyambutnya. Nadia duduk di balik meja, tidak lagi dengan wajah dingin atau tatapan tajam seperti biasanya. Ia menatap Ilham lama sekali, seakan sedang menimbang sesuatu yang amat berat. "Duduklah, Ilham," ucapnya pelan. Ilham menurut. Duduk dengan sopan sambil menunduk. Ada keheningan canggung yang panjang. Hanya terdengar detik jam dinding yang berdetak pelan. Jantung Ilham berdentum cepat. Ia takut ada kesalahan besar yang tak ia sadari. Tapi tiba-tiba, suara lembut itu memecah keheningan. "Ilham, aku ingin minta maaf." Kepala Ilham terangkat seketika. Kata-kata itu begitu asing terdengar dari seorang Nadia, wanita yang selama ini selalu keras dan angkuh. "Maaf, Bu?" tanyanya ragu. Nadia menarik napas dalam. "Ya, maaf. Untuk semua kata-kataku yang menyakitkan. Untuk semua bentakan, hinaan, dan tatapan merendahkan. Aku tahu aku sudah keterlaluan, dan aku sadar, aku sering melampiaskan kekesalanku padamu tanpa alasan." Ilham terdiam. Hatinya bergetar. Ia tak pernah menyangka, suatu hari akan mendengar pengakuan seperti ini dari mulut bos yang selalu terlihat tak tersentuh. Nadia menunduk. Jemarinya saling meremas gelisah. Suaranya bergetar saat melanjutkan. "Aku belajar banyak sejak aku sakit. Waktu itu, semua orang menjauhiku. Mereka hanya peduli pada pekerjaan dan citra perusahaan. Tapi kamu, justru orang yang paling sering aku hina, yang datang menemaniku. Kamu yang menenangkan aku, bahkan saat aku tidak pantas mendapatkannya." Ilham ingin menjawab, tapi kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Lalu, dengan keberanian yang terkumpul dari rasa gelisah yang dipendam berhari-hari, Nadia akhirnya berkata, "Dan aku juga ingin jujur, Ilham, aku jatuh cinta padamu." Ruangan mendadak terasa sunyi. Seakan-akan waktu berhenti berputar. Ilham terpaku. Matanya membesar tak percaya. Seorang CEO cantik, kaya, berpendidikan tinggi, baru saja mengucapkan kata-kata yang mustahil ia bayangkan. Ilham menunduk, menutup wajahnya sejenak, lalu tersenyum haru. Hatinya campur aduk, antara bahagia, tidak percaya, dan bingung. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Bu Nadia, saya ini siapa? Hanya seorang OB yang gajinya pas-pasan. Sementara ibu, wanita yang punya segalanya. Rasanya tak pantas bagi saya menerima perasaan ini." Nadia menatapnya lekat-lekat. Matanya berkaca-kaca. "Ilham, justru karena kamu berbeda. Kamu tidak melihatku sebagai CEO atau wanita kaya. Kamu memperlakukan aku sebagai manusia biasa. Itu yang membuatku jatuh." Ada kejujuran di mata itu, kehangatan yang tak pernah Ilham bayangkan sebelumnya. Perlahan, ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kalau begitu, izinkan saya menjaga perasaan ini dengan cara saya, Bu. Saya tidak pandai berkata manis, tapi saya akan selalu ada. Sama seperti dulu, ketika semua orang meninggalkan ibu." Senyum mengembang di wajah Nadia. Ia merasa lega, seolah beban berat yang dipendam selama ini akhirnya terangkat. Di luar, cahaya senja menerobos awan, memantulkan warna keemasan ke dalam ruangan. Dua sosok yang berasal dari dunia berbeda duduk berhadapan, namun hati mereka kini saling menemukan. Cinta itu datang dengan cara yang tak disangka. Dari luka, dari kesabaran, dari pengorbanan. Dan meski dunia mungkin tidak akan pernah mengerti, Nadia dan Ilham tahu, di balik semua perbedaan, ada satu hal yang menyatukan mereka, ketulusan.